Halo semua, berjumpa lagi di video kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar statistika, yaitu pada submateri ukuran letak. Nah, untuk ukuran letak itu sendiri nanti kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama ada kuartil, kemudian yang kedua ada desil, dan yang ketiga ada persentil. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada video kali ini. Baik, untuk yang pertama kita mulai dengan kuartil. Nah, apa sih kuartil itu? Kuartil merupakan sebuah nilai yang membagi data yang telah diurutkan. Nah, ingat ya, di sini dia haruslah data yang telah diurutkan. Nah, nilai tersebut membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada sebuah datanya harus sudah diurutkan terlebih dahulu ya. Kemudian data tersebut dibagi menjadi 4 bagian ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, ada 3 buah kuartil yang membagi data tersebut, yaitu ada kuartil 1 atau biasa disebut dengan kuartil bawah, kemudian kuartil 2 biasa disebut dengan kuartil tengah, dan kuartil 3 yang biasa disebut dengan kuartil atas. Nah, untuk selanjutnya desil. Apa sih desil itu? Desil merupakan nilai yang membagi sebuah data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian sama besar. Kalau tadi di kuartil membaginya menjadi 4 bagian sama besar, kalau di desil membagi data tersebut menjadi 10 bagian sama besar. Nah, seperti ini. Jadi data yang sudah diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar gitu ya, dia dibagi menjadi 10 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian keenam, bagian ketujuh, bagian kedelapan, bagian ke-9, dan bagian ke-10. Nah, nilai-nilai yang membagi data tersebut dia dinamakan desil ya. Ada desil 1, 2, 3, dan seterusnya sampai desil ke-9. Kemudian seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa data itu kan ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, sekarang kita akan melihat kuartil, desil, dan persentil dalam data tunggal maupun data kelompok. Untuk yang pertama, kita membahas data tunggal terlebih dahulu ya. Oke. Untuk kuartil ya, langkah yang pertama untuk menentukan kuartil pada data tunggal maupun kelompok yaitu kita harus mencari tahu terlebih dahulu letak dari kuartilnya ya. Nah, untuk data tunggal di sini bisa kita cari letaknya menggunakan rumus seperti di bawah ini ya. Kuartil ke I letaknya yaitu I dikali N plus 1 dibagi 4 ya. Maksud I di sini dia merupakan kuartil ke berapa. Nah, tadi kan sudah disebutkan di awal ya, kalau kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, nanti I di sini dia juga mengikuti. Kalau di sini dicari I1 berarti I-nya kita ganti dengan 1. Ketika dicari I2 berarti I-nya kita ganti dengan 2, dan seterusnya. Nah, N di sini dia merupakan banyaknya data tersebut. Kemudian di sini 4. Kenapa kok 4? Karena kita akan mencari letak dari kuartil, yang mana tadi kuartil itu sebuah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Sehingga di sini dia pembaginya adalah 4. Nah, setelah kita sudah mengetahui letak kuartilnya, kita bisa mencari nilai kuartilnya. Nah, dengan seperti ini ya. QI itu sama dengan XK ditambah D dikali dengan XK plus 1 dikurangi XK. Nah, penjelasannya seperti ini ya. QI itu merupakan kuartil, nilai kuartil yang akan kita cari. Nah, ketika di
sini dia merupakan datum kuartilnya ya. Nah, di sini dia merupakan desimal. Ketika nanti dicari, ketika letaknya dia bukan bilangan bulat, maka desimalnya kita tipiskan ke sini. X, tadi kan XK itu kan datum kuartil ya. Nah, XK plus 1 dia berarti datum setelah kuartilnya, setelah datum kuartilnya ya. Kemudian XK-nya itu sama dengan yang pertama, seperti itu. Nah, untuk desil dia juga sama. Langkah yang pertama kita mencari letak desilnya terlebih dahulu ya. Sama I-nya di sini dia nanti berjalan seperti itu ya. Karena kalau di desil dia I-nya mulai dari 1 sampai dengan 9. Berarti nanti di sini dia juga mengikuti ya, tergantung yang dicari nanti di berapa gitu ya. N-nya juga masih sama, merupakan banyaknya data. Kemudian pembaginya, karena kita membahas desil berarti pembaginya dia ke 10. Ketika sudah diketahui letak desilnya, maka kita bisa mencari nilai desilnya menggunakan rumus seperti ini ya. Untuk keterangannya juga masih sama dengan keterangan di kuartilnya saja. Kalau desil berarti dia mengikuti, berarti dia datum desil, berarti ini datum setelah datum desil, seperti itu ya. Kemudian untuk persentil ya, langkahnya juga sama. Kita tentukan dulu letak persentilnya. Karena di persentil dia I-nya mulai dari 1 hingga 99, berarti nanti I yang di sini dia mengikuti persentil yang akan dicari. Untuk N-nya juga masih sama, dia merupakan banyaknya data. Nah, karena persentil berarti pembaginya di sini dia adalah 100. Kemudian untuk nilai persentilnya kita bisa mencari dengan menggunakan rumus seperti yang di bawah ini ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini diberikan sebuah data gitu ya, ada 7, 3, 8, 5 dan seterusnya hingga 9. Kita diminta untuk menentukan Q3 atau kuartil 3, D2 dan P60 dari data tersebut. Nah, langkah yang pertama ingat ketika kita akan mencari baik kuartil, desil maupun persentil, kita harus mengurutkan data tersebut dari yang paling kecil hingga ke yang paling besar ya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu datanya ya. Data terkecilnya ada 2, data terbesarnya ada 10 ya. Setelah kita urutkan, kita cari terlebih dahulu N-nya atau banyaknya data, ada 17 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ini ada 17 ya. Kemudian kita cari kuartilnya terlebih dahulu ya. Karena tadi yang diminta adalah Q3, berarti di sini I-nya mengikuti ya. Berarti I-nya kita ganti dengan 3. Kemudian N-nya kita masukkan 17. Kemudian karena kita mencari kuartil, berarti pembagian di sini adalah 4. Nah, kita tentukan dulu letaknya. Nah, ingat yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 17 ditambah 1, 18 ya. Kemudian hasil perhitungannya 3 dikali 18 dibagi 4 diperoleh letaknya di datum 13,5, atau ini maksudnya adalah datum ke-13 menuju ke 14 ya. Karena letaknya sudah diketahui, kita bisa mencari nilainya. Nah, karena letaknya berada di datum ke-13 menuju ke 14, berarti di sini datum kuartilnya kita menggunakan datum ke-13 ya. Kemudian desimalnya ini ya, ini merupakan desimal. Kemudian di sini berarti datum setelah kuartilnya, tadi datum kuartilnya kan datum ke-13 ya, berarti setelahnya adalah datum ke-14 dikurangi dengan datum kuartilnya, yaitu datum ke-13. Nah,
Dari data ini kita bisa peroleh untuk datum ke-13-nya adalah 8, kemudian desimalnya adalah 0,5, ini ya tadi ya, kita masukkan di sini. Kemudian datum ke-14-nya 8, datum ke-13-nya 8 ya, diperoleh dari data yang sudah diurutkan ini. Ya, kemudian diperoleh untuk Q3-nya atau kuartil ketiganya adalah 8 ditambah dengan perkalian antara 0,5 dengan ini ya, 8 dikurangi 8 adalah 0 ya, berarti 0,5 dikali 0 hasilnya 0, berarti Q3-nya diperoleh 8. Nah, untuk kuartil 3-nya sudah kita ketahui. Kemudian untuk desilnya ya, karena tadi ditanya desil 2, desil kedua atau D2, berarti di sini ininya juga kita masukkan 2 ya, mengikuti. Kemudian N-nya masih sama 17. Kemudian karena desil berarti di sini pembaginya adalah 10 ya. Kemudian kita lakukan perhitungannya, 17 tambah 1 8 ya. 2 dikali 18 dibagi 10, atau bisa ini disederhanakan dulu ya. Diperoleh letak D2-nya adalah 3,6 atau datum ketiga menuju datum keempat. Dari data yang telah diurutkan diperoleh datum ketiganya adalah 3, kemudian desimalnya ini ya 0,6, kita substitusikan. Kemudian datum keempatnya, karena tadi datum ketiga menuju datum keempat ya, berarti di sini kita pakai pengurangan datum keempat dan datum ketiga. Datum keempatnya 3, datum ketiganya 3, kemudian ini dikurangkan terlebih dahulu ya, hasilnya juga 0 dikali 0,6 hasilnya 0, D2-nya diperoleh 3 ditambah 0 atau 3. Nah, selanjutnya persentil ya. Oke, karena di sini yang kita cari adalah persentil, berarti pembaginya dia berubah menjadi 100. Kemudian I-nya menyesuaikan ini ya, kita substitusikan 60. Kita lakukan perhitungan ya. 17 ditambah 1 18, 60 dikali 18 dibagi 100, diperoleh letak P60-nya atau persentil ke-60-nya adalah 10,8 atau datum ke-10 menuju datum ke-11. Tuh ya. Kemudian kita bisa cari nilainya di sini P60 ya. Oke. Nah, karena tadi datum ke-10 menuju ke-11, berarti di sini datum persentilnya adalah datum ke-10, kemudian datum setelahnya adalah datum ke-11. Kita oleh datum ke-10-nya adalah 7, kemudian desimalnya adalah ini 0,8 ya. Kita substitusikan ke sini. Datum ke-11-nya 7, datum ke-10-nya 7. Ini kita lakukan perhitungan, hasilnya 0. Dikalikan dengan 0,8 hasilnya 0. Berarti P60-nya adalah 7 ditambah 0 atau 7. Nah, ini P60-nya ya. Jadi nilai P60-nya adalah 7. Nah, itu merupakan contoh dari penyelesaian ukuran letak data tanggal. Sekarang kita akan belajar mengenai data kelompok ya. Makanya masih sama. Untuk yang pertama kita haruslah menentukan letaknya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita membahas kuartil terlebih dahulu ya. Kita menentukan letak kuartilnya atau kelas kuartil ya. Sama kuartil berarti nanti ada Q1, Q2, Q3 nya saja untuk menentukan kelas atau letak kuartil data kelompok. Rumus yang digunakan adalah I dikali N dibagi 4. I adalah nanti kuartil yang akan dicari, letak kuartil yang akan dicari, kemudian N merupakan banyaknya data ya. Kemudian setelah kita sudah dapatkan kuartilnya, letak kuartilnya, kita bisa mencari nilainya, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini ya. TI sama dengan TB ditambah 1/4N, atau ini
bisa saja dituliskan I dikali N per 4 ya, dikurangi F kum dibagi F I dikali P. Nah, I sendiri di sini dia merupakan kuartil keberapa yang akan kita cari. Kemudian TB merupakan tepi bawah ya yang bisa kita cari dengan menggunakan batas bawah dikurangi 0,5 ya, sama seperti di submateri yang sebelumnya. Nah, kemudian ini I per 4 dikali N atau I dikali N dibagi 4 per 4 gitu ya. Ini apa? Dia merupakan letaknya. Nah, sama dengan ini ya. Jadi ini merupakan letak atau kelas kuartil. Kemudian F kum ini dia merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil yang kita cari. Kemudian FII dia merupakan frekuensi dari kuartilnya, dan P di sini dia merupakan panjang kelasnya ya. Di buku-buku lain ada yang menuliskan P ini dengan I ya, atau interval. Nah, itu sama saja ya. Di sini kita menggunakan P atau panjang kelas karena menyesuaikan ya, karena di materi sebelumnya kita juga sudah menggunakan istilah P sama ya untuk P maupun I. Nah, kemudian untuk desil sama, kita langkah yang pertama menentukan letaknya terlebih dahulu ya, karena dia desil, datanya dibagi 10, berarti di sini pembaginya kita ganti dengan 10 ya. Kalau desil berarti I-nya dia dimulai dari 1 hingga 9. Kemudian untuk menentukan nilainya kita bisa menggunakan rumus sama ya dengan yang kuartil, hanya saja di sini dia kelasnya merupakan kelas dari desilnya ya. Di sini pembaginya adalah 10 seperti itu. Kemudian untuk tepi bawah tadi sudah kita bahas ya, dia merupakan batas bawah yang diperoleh dari kelas desilnya dikurangi dengan 0,5. Kemudian persentil ya, sama kita tentukan dulu letak persentilnya ya, karena di sini persentil, kita lihat persentil berarti pembaginya adalah 100. Oke, di sini ada kesalahan penulisan ya, PI. Kemudian I dari persentil dia dimulai dari 1 hingga 99. Di sini nanti I-nya menyesuaikan dengan I yang dicari. Seperti itu. Setelah kita menemukan letak atau kelas persentilnya, kita bisa mencari nilainya dengan rumus seperti ini ya. Sama, ada tepi bawah ditambah dengan I per 100N, atau ini merupakan kelas persentilnya, ya, dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil, dibagi dengan frekuensi persentilnya dikali dengan panjang kelasnya. Nah, itu rumus-rumus yang bisa digunakan untuk mencari kuartil, desil, maupun persentil dari data kelompok. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut ini. Oke, diberikan data sebagai berikut ya. Nah, ada 3 data. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Ini dia data kelompok ya, karena di sini datanya berupa interval, kemudian ini frekuensinya, diberikan juga frekuensi kumulatifnya gitu ya. Nah, kita diminta menentukan Q2, kemudian D6 ya, ini D6 bukan Q6. Kita diminta menentukan Q2, D6 dan P60. Nah, seperti apa caranya? Kita bahas bersama-sama. Nah, untuk data kelompok karena datanya sudah urut ya. Nah, di sini bisa dilihat datanya sudah urut ya, jadi kita tidak perlu mengurutkan. Nah, untuk N-nya kita bisa lihat di sini nih. Nah, jumlah frekuensinya, atau bisa juga kita lihat di frekuensi kumulatif kelas
yang paling bawah ya, 30. Berarti N-nya di sini adalah 30. Nah, kita cari untuk kuartilnya. Tadi ditanyakan adalah I2 ya. I dikali N ya. I dikali N dibagi 4. Ya, karena kita mencari Q2 berarti ini kita substitusikan 2. Kemudian N atau banyaknya data adalah 30. Kemudian 4-nya di sini kita masukkan 4 karena kita akan mencari kuartilnya. Kita lakukan perhitungan, diperoleh letak Q2-nya adalah datum ke-15 ya. Oke, kita lihat dari frekuensi kumulatif. Datum ke-15 masuknya di mana? Nah, di sini ya berarti ya. Oke, berarti interval yang kita pakai atau kelas yang kita pakai adalah di interval 41 sampai 50 ini ya. Kemudian karena kita sudah menemukan letaknya, kita bisa melakukan perhitungan untuk nilai dari Q2-nya ya. Tadi rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan perkalian ini ya, ini kelas kuartilnya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kuartilnya dikali P ya, kelasnya tadi kita sudah peroleh ini ya, berarti tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5, batas bawahnya adalah ini 41, berarti 41 dikurangi 0,5, tepi bawahnya 40,5, kemudian kelasnya adalah tadi 15 ini ya, kita substitusikan frekuensi kumulatif sebelum. Nah, karena kelasnya di sini berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 14 dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya. Ini ya, 6. Panjang kelasnya adalah 10 ya, dari 11 ke 20 atau 41 ke 50 adalah panjang kelasnya 10. Kita lakukan perhitungan. Di dalam kurung kita bisa hitung terlebih dahulu ya. 15 dikurangi 14, 1/6 dikali 10, hasilnya 1,67. Nah, kita tambahkan dengan tepi bawahnya. Diperoleh Q2-nya adalah 42,167. Nah, kemudian yang kedua kita cari desilnya. Langkah yang pertama kita tentukan letaknya dulu. Karena yang dicari adalah D6 ya, berarti di sini I-nya kita substitusikan 6, kemudian N-nya 30. Kemudian karena kita mencari desil, berarti di sini pembaginya adalah 10 ya. Nah, diperoleh letak D6-nya adalah datum ke-18. Nah, datum ke-18 berarti di mana? Di sini ya, sama ya. Interval yang kita pakai atau kelas yang kita pakai sama di sini karena dia datum ke-18 ya. Berarti nanti intervalnya kita masih menggunakan yang ini ya. Berarti tepi bawahnya 41 dikurangi 0,5 ya. 40,5. Kemudian kelasnya tadi ini kelas desilnya 18 ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti sama ya, ini ya yang digunakan ya, 14 berarti dikurangi 14 kemudian dibagi dengan frekuensi desilnya, kelas desilnya sama-sama 6 ini ya. Oke, berarti di sini pembaginya 6 dikali dengan panjang kelasnya yaitu 10. Yang di dalam kurung kita lakukan perhitungan terlebih dahulu ya. 18 dikurangi 14 adalah 4/6 dikali 10, hasilnya 6,67 ditambahkan dengan 40,5, diperoleh D6-nya adalah 47,17. Nah, itu untuk D6 atau desilnya ya. Kemudian persentilnya ya. Oke, yang ditanyakan adalah P60 atau persentil ke-60. Nih ya. Oke, berarti di sini I-nya kita masukkan 60 ya. Kemudian N-nya adalah 30.
Nah, karena kita mencari letak persentil, berarti di sini pembaginya kita ganti dengan 100 ya. Diperoleh letak persentilnya atau kelas persentilnya adalah berada di datum ke-18. Nah, kelasnya di sini ya. Oke. Selanjutnya karena kita sudah tahu letaknya, berarti nanti interval yang kita pakai ini, frekuensi persentilnya ini kita pakai, dan frekuensi kumulatif sebelumnya yang kita pakai adalah 14 ini ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Tepi bawahnya berarti batas bawahnya 41 dikurangi 0,5 ya, 40,5. Kemudian ini kelas persentilnya tadi sudah kita dapatkan 18 ya. Kemudian F kumulatifnya adalah 14, kita substitusikan. Frekuensi ini P ya, maaf. Frekuensi PI-nya. Nah, frekuensi PI-nya adalah 6. Nah, ini kita substitusikan 6, kemudian panjang kelasnya 10. Yang di dalam kurung perhitungan terlebih dahulu ya. 18 dikurangi 14 4, kemudian per 6 dikali 10 ya. Untuk tepi bawahnya 40,5. Nah, diperoleh hasil ini ya. Perhitungan dari ini 4 per 6 dikali 10 adalah 6,67, ditambahkan dengan tepi bawahnya sehingga diperoleh hasil 47,17, sehingga untuk T60 nya adalah 47,17 ya. Itu merupakan contoh dari penyelesaian ukuran letak baik kuartil, desil maupun persentil untuk data kelompok. Nah, untuk mengecek apakah perhitungan kita tepat atau belum, kita bisa cross-check lagi ke tabelnya, ke datanya ya. Jadi tadi kan kita dapatkan P60-nya adalah 47,17, sedangkan tadi kita tentukan kelasnya berada di kelas ini ya, 41 sampai 50. Nah, 47,17 itu kan berada di interval ini ya. Dia lebih dari 41 dan kurang dari 50. Nah, berarti perhitungan kita yang ini sudah tepat karena nilai yang kita temukan dia berada di interval kelas persentil. Nah, cara pengecekan seperti itu bisa kalian terapkan juga untuk kuartil maupun desil di data kelompok. Nah, seperti itu untuk pembahasan di video kali ini mengenai ukuran letak yang meliputi kuartil, desil, maupun persentil, baik di data tunggal maupun data kelompok. Nah, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam proses belajar. Tetap semangat untuk belajar. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.